Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Al-Firdaus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 2 dan 3. Pada pembelajaran 2, sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Kita ambil salah satu contohnya adalah tanaman tomat. Perhatikan bagian daur hidup tanaman tomat berikut. Tumbuhan tomat berkembang biak dengan biji. Tumbuhan tomat dewasa akan berbunga dan dari bunga tersebut akan menghasilkan buah. Di dalam buah tersebut terdapat biji. Biji akan berkembang menjadi tanaman baru dan tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Nah, perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau biasa disebut dengan daur hidup. Perhatikan bagian-bagian biji berikut ini. Biji terdiri dari bermacam-macam bagian, di antaranya adalah yang pertama, embrio. Embrio adalah calon tumbuhan baru, ini yang ada di dalam biji. Yang kedua adalah kotiledon, adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru, ini juga ada di dalam biji tersebut. Yang ketiga adalah selimut biji, yang fungsinya untuk melindungi biji. Perkembangbiakan tumbuhan selain dengan biji itu dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang, bambu, dan cocor bebek. Tunas pisang dan bambu tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Sedangkan tanaman cocor bebek, tunasnya ada di daun induknya. Perhatikan gambar-gambar tunas pada pisang, bambu, dan cocor bebek berikut ini. Batang pohon bambu banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya yaitu digunakan untuk bermain. Contoh permainan yang menggunakan batang pohon bambu adalah permainan rangku alu atau biasa disebut dengan lompat bambu. Apa yang dimaksud dengan permainan rangku alu atau lompat bambu adalah permainan yang menggunakan batang bambu sebanyak 4 batang dengan panjang bambu yang sama. Permainan rangku alu atau lompat bambu dimainkan oleh 2 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 4 hingga 6 orang. Dalam bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama yang baik akan membahayakan pemain dan pemegang bambu karena akan mengakibatkan cedera. Misalnya tangan si pemegang bambu bisa terjepit atau kaki yang melompat bisa tersangkut dan terjepit bambu. Selain kerjasama yang baik, dalam permainan ini juga dibutuhkan konsentrasi. Baiklah anak-anak, bagaimana untuk pembelajaran 2 sudah paham? Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 3. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya perkembangbiakan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Indonesia memiliki 3 bunga nasional atau bisa disebut sebagai bunga kebanggaan Indonesia. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Contoh 3 bunga nasional tersebut adalah yang pertama, bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Yang kedua adalah bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Yang ketiga adalah bunga rafflesia arnoid atau bunga bangkai disebut dengan puspa langka. Bunga-bunga yang berwarna-warni dapat menjadikan ide dalam membuat karya. Misalnya adalah kerajinan mozaik yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita ke
pembagian. Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian? Sebelumnya Cici tanya dulu apa yang dimaksud dengan pembagian. Ya, pembagian adalah pengurangan berulang. Contoh, seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 126 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga yang sama. Dari soal di atas, jika ditulis dalam bentuk pembagian adalah 126 dibagi 3 sama dengan berapa? Penyesuaiannya sebagai berikut, 126 dibagi 3. Kita ambil bilangan yang paling depan dulu. 1 dibagi 3 tidak bisa, jadi kita ambil 2 bilangan. Berarti berapa? 12 dibagi 3 hasilnya 4, kita taruh di atas. Setelah itu hasilnya 4 tadi dikali 3 hasilnya adalah 12. Kita taruh di bawahnya bilangan 126. Sekarang kita kurangi. 126 dikurangi 12. 6 turun karena tidak ada bilangan untuk pengurangnya. 2 dikurangi 2, 0. 1 dikurangi 1, 0, tidak perlu ditulis. Dari bilangan 126 tadi ada satu angka yang belum kita bagi. Angka berapa? Angka 6. 6 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 2, kita taruh di atas. 2 kita kali dengan 3, hasilnya adalah 6. Ditulis di bawah angka 6. 6 dikurangi 6 berapa? 0. Jadi hasilnya adalah habis. Berarti 126 dibagi 3 adalah 42. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kalau sudah paham, untuk lebih memahami pemahaman kalian di rumah, jangan lupa kerjakan tugas dari Cici sebagai berikut. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari Cici F hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jika ada kurang lebihnya Cici mohon maaf. Pesan Cici, jangan lupa tugasnya dikerjakan, setelah itu diupload di Google Drive Al-Firdaus. Setelah itu, pesan Cici lagi, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker ketika keluar, sering-sering cuci tangan menggunakan sabun, dan jaga jarak. Yang lebih penting lagi, kalau tidak penting jangan keluar rumah. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.